adik-adik, selamat hari Minggu. Saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita, sekolah minggu online, tanggal 19 Juli 2020. Mari adik-adik semuanya siap-siap, kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam sekolah minggu ini, kita akan berdoa lebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah sekolah minggu kami, Tuhan Yesuslah yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, nanti kakak bilang tepuk tangan Yesus, semuanya akan mengikuti ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Hore. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh adik-adik. Amin. Semua pakai gerakan ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Yeay. Haleluya. Semua kita pergi sekolah minggu. Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Yeay. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau katakan, Yesus pokok, kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Haleluya. Semangat ya. Haleluya. Yesus pokok, kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh,
cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua, amin. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yeay, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, semua semangat memuji Tuhan. Haleluya. Ya, 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 ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi menyenang, jadi impian cintaku semakin dalam. Tidak sekali. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Jingle bell, deep, deep down, down, deep down in my heart. Jingle bell, deep, deep down, down, deep down in my heart. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, mari persiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan, kita mau katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang main-main, datanglah kepada Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuasa
ku pegang teguh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kamu tidak satu dan dua. Aku tidak ada. Bacaku duduk dari dan redah dan kata Dodohonku ialah dari doa dan cita-cita langit dan bumi. Oh, 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ialah dari Tuhan menjadikan langit dan bumi. Shalom teman-teman. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, hebat. Hari ini aku ayat hafalan Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan
menjadikan langit dan bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 121 ayat 1-2. Aku melayangkan mataku dari manakah akan yang menciptakan langit dan Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan mengagungkan nama-Mu. Pada saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi, memimpin setiap kami. Anak-anak yang ada di rumah, demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar tentang seorang anak kecil yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan hambanya, yaitu Rasul Paulus. Anak kecil menyelamatkan Paulus. Kisah ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 23. Nah, suatu hari Paulus pergi ke kota Yerusalem. Ya, dia di sana memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Yerusalem bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Tetapi walaupun Paulus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, banyak orang-orang Yahudi yang tidak suka terhadap Paulus. Mereka tidak suka kabar baik yang diberitakan oleh Paulus. Lalu orang-orang Yahudi tersebut ingin menangkap Paulus. Mereka bekerja sama, mereka bersekongkol untuk menangkap Paulus. Ya, di sana ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki itu adalah orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan dan juga tidak percaya akan malaikat. Tetapi orang Farisi adalah orang yang percaya akan kebangkitan dan percaya akan malaikat. Nah, oleh karena di situ terjadi keributan yang begitu luar biasa, datanglah pasukan tentara Romawi untuk mengambil Paulus dan membawa Paulus ke markas. Nah, orang Yahudi tadi yang ingin menangkap Paulus, ya, gagal karena Paulus sudah dibawa oleh tentara-tentara Romawi ke markas mereka. Nah, tetapi orang-orang Yahudi mempunyai rencana yang jahat. Mereka ingin menangkap Paulus sendiri. Ya, oleh karena itu mereka bersekongkol. Lebih daripada 40 orang yang bersekongkol ingin menangkap Paulus. Ya, oleh karena itu mereka berbicara kepada Mahkamah Agama supaya mereka membawa Paulus untuk menyelidiki masalah yang dialami oleh Paulus karena Paulus telah memberitakan Injil atau telah memberitakan kabar baik. Dan setelah itu mereka akan menangkap
Paulus sebelum Paulus sampai kepada mahkamah agama ya untuk disidang. Nah, tetapi pada saat mereka merencanakan untuk menangkap Paulus, ada seorang anak kecil yang mendengar rencana jahat orang-orang Yahudi tersebut. Nah, kemudian anak kecil itu berlari-lari ke markas tentara Roma. Ya, mereka berlari-lari dan anak kecil ini adalah keponakan dari Paulus. Ya, anak kecil ini tidak ingin pamannya Paulus celaka. Oleh karena itu, anak kecil ini bertemu dengan perwira pasukan dan memberitahukan rencana jahat orang Yahudi tersebut. Nah, kemudian kepala pasukan itu memerintahkan Pak Paulus untuk segera pindah ke kota Kaisarea. Dan akhirnya pada malam hari itu, ya, pukul 9 malam, para prajurit itu melindungi dan membawa Paulus pergi ke kota Kaisarea, ya, untuk dihadapkan kepada wali negeri, yaitu wali negeri Felix. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya orang-orang Yahudi yang menunggu Paulus, yang ingin menangkap Paulus, akhirnya gagal lagi. Mereka gagal untuk menangkap Paulus. Nah, dari kisah ini Tuhan bisa memakai anak-anak kecil untuk menyelamatkan Paulus. Tuhan bisa memakai anak-anak kecil untuk melayani Tuhan. Demikian juga adik-adik semuanya bisa dipakai oleh Tuhan. Ada beberapa kisah di dalam Alkitab, ya, di mana Tuhan memakai anak-anak kecil. Ya, salah satu contohnya adalah Samuel. Siapa yang sudah pernah mendengar kisah Samuel? Samuel adalah anak dari ibu Hana. Ya. Sebelumnya Hana berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh karena ibu Hana ini mandul, ya, tidak bisa melahirkan anak. Tetapi oleh karena kesungguhan ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar jawaban doa dari ibu Hana dan lahirlah Samuel. Samuel yang kecil ini setiap saat, ya, setiap kali setahun sekali dibawa ke bait Allah dan akhirnya Samuel diserahkan kepada Tuhan. Ya, Samuel melayani Tuhan di bait Allah. Samuel rajin berdoa, rajin melayani dan akhirnya Samuel menjadi anak yang peka terhadap suara Tuhan dan bertemu Tuhan di usia muda dan akhirnya Samuel bisa menjadi nabi di Israel. Ya, Samuel berdoa dan melayani sejak kecil. Dan contoh yang lain lagi, Yoas. Siapa yang tahu kisah Yoas? Yoas menjadi raja pada saat usia 7 tahun. Ya, siapa adik-adik di rumah yang saat ini usianya 7 tahun? Yoas, dia ketika menjadi raja, dia berusia 7 tahun. Ya, Yoas anak dari Sibia, ya, dari Beersheba. Nah, Yoas ini sejak kecil dia selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, ya, dalam pimpinan Imam Yoyada yang mengajar dia. Ya, kalau Samuel tadi, Samuel diajar oleh Imam Eli, sedangkan Yoas, ya, dia diajar oleh Imam Yoyada, sehingga Yoas senantiasa melakukan apa yang benar
di mata Tuhan seumur hidupnya. Nah, Timotius, Timothy. Nah, dia adalah seorang anak muda, ya, anak dari Ibu Yunike dan neneknya Lois. Ya, mulai dari kecil Timotius ini diajar oleh neneknya dan juga ibunya, orang tuanya, mengenal kitab suci. Ya. Kitab suci yang senantiasa menuntun kepada keselamatan. Nah, Timotius ini walaupun usianya masih muda, dia adalah seorang pengajar yang cakap. Pelayanannya luar biasa dan dipercaya untuk melakukan atau meneruskan pelayanan dari Paulus. Ya. Timotius bisa mengenal kitab suci sejak dari kecil oleh pengajaran dari ibunya dan juga neneknya Lois, sehingga Timotius menjadi anak yang berhikmat. Nah, adik-adik semuanya, apa yang kita perlukan supaya adik-adik juga bisa dipakai seperti Samuel, seperti Yoas, seperti Timotius yang sejak kecil dia sudah melayani Tuhan, dipakai Tuhan begitu luar biasa. Nah, mari kita juga semuanya, adik-adik juga di rumah, belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan, dengan rajin berdoa, dengan belajar firman Tuhan, ya, menghafalkan firman Tuhan. Kalau adik-adik belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong kakaknya atau mama papanya untuk membacakan cerita firman Tuhan atau membacakan ayat-ayat hafalannya. Ya. Dan juga belajar untuk melakukan apa yang benar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Misalnya hidup jujur, dengar-dengar dari nasihat dari orang tua, taat kepada orang tua, mendoakan teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan, ya. Dengan demikian kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan sejak dari kecil. Tuhan bisa memakai siapa saja, asalkan kita mau membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara rajin berdoa, belajar firman Tuhan, dan juga kita mau hidup benar, hidup jujur, dengar-dengaran nasihat orang tua, taat, serta mendoakan teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kakak juga mau semua adik-adik sejak kecil bisa melayani Tuhan. Oleh karena itu, ya, kita mau belajar supaya kita mau melayani, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, seperti pujian yang mengatakan apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kita mau tumbuh, kalau kita mau diberkati, kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan sejak kecil supaya kita diberikan hikmat, supaya kita bisa melayani Tuhan. Yuk, sebelum kita membuat aktivitas, kita mau nyanyi bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Biarlah pujian ini menjadi doa kita semuanya. Ya, adik-adik di rumah kita bisa bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci,
doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau ya, adik-adik semuanya, kita mau belajar dari kecil melayani Tuhan. Kita mau menjadi berkat bagi teman-teman kita, buat orang lain semuanya. Nah, dan kita akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Ya, ayat hafalannya Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Untuk kelas balita yang bagian A ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, buat kelas balita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, untuk kelas pratama ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Ya, bagi kelas madya dan juga kelas tunas remaja, kalian bisa menghafalkan ayat hafalannya semuanya ya. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ya, Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Walaupun kita kecil, kita dapat melayani Tuhan karena Tuhan senantiasa menyertai dan tidak meninggalkan kita semuanya. Iya. Nah, saat ini adik-adik kita akan membuat aktivitas di rumah. Nah, adik-adik semuanya bisa membuat kreasi dari botol-botol bekas. Ya, bisa dari botol-botol bekas yang ada, bisa dipakai, dibuat kreasi, bisa buat seperti ini ya. Kakak sudah buat contohnya. Ini tempat pensil ya, pensilnya bisa ditaruh. Adik-adik juga bisa buat binatang-binatang dari botol-botol plastik bekas ataupun membuat bunga dan lain sebagainya. Silakan adik-adik punya kreativitas yang lain dan jangan lupa siapkan alatnya ya. Botol bekas, gunting, lem, dan kalau perlu ada mata-mata seperti ini. Dan jangan lupa adik-adik harus bersama dengan orang tua atau kakak di dalam membuat kreativitas tersebut karena ada benda-benda tajam ya, gunting misalnya. Jadi harus bersama-sama dengan kakaknya atau orang tuanya dalam membuat kreativitas ini. Oke, terima kasih dan jangan lupa adik-adik semuanya, baik ayat hafalannya, adik-adik bisa videokan dan juga kirimkan ke kakak. Demikian juga kreativitasnya, bisa foto bareng kreativitasnya atau adik-adik videokan sebentar kreativitasnya dan kirimkan video kreativitas ataupun video ayat hafalan ke WA kakak ya. Atau juga bisa difoto, foto bersama ini ya, foto bersama hasil kreasinya. Setelah difoto kirimkan ke kakak. Ya, terima kasih adik-adik. Nah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu
pada hari ini. Nah, adik-adik semuanya, kakak ucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Dan jangan lupa sekolah minggu online minggu depan tanggal 26 Juli 2020 pukul 8 pagi ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan kita akan berdoa, dan setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu doa Yabes. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar dari anak kecil yang dapat Tuhan pakai untuk menyelamatkan Paulus. Demikian juga Tuhan dapat memakai kami untuk melayani Engkau, untuk menjadi berkat bagi teman-teman yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai dan melindungi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me Lord, bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Amen. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semuanya dengan berkat yang melimpah. Tuhan akan membawa adik-adik semakin hari semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semuanya bersama-sama dengan Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin kita sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.